Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 19 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 12 saham, ini dari berbagai macam sektor, yang kurang lebihnya ada beberapa requestan ya dari teman-teman. Baik, sebelum saya lanjut, sebelumnya saya mau berterima kasih bagi yang sudah mendaftar acaranya untuk sharing bersama Sobat Stock Dictionary ya pada tanggal 20 Agustus besok. Jadi untuk pendaftaran sudah saya tutup ya, semoga besok yang mendaftar bisa hadir semua gitu ya. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada CEM. CEM ditutup di harga 115 dan perubahan harga minus 3,36%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini kembali keluar ya, dua hari keluar terus. Bandar asing ini masuk tipis ya, kemarin tanggal 18 dan 16 dia keluar. Oke, ke CEM di hari ini di small distribusi, yang jualan CPDRYB, yang beli FSCCYP. Nah, ini kalau kita lihat CEM ini kemarin ada potensi untuk cup and handle, cuma sayang ya di neckline-nya dia gagal tembus di Fibonacci 161%. Nah, ini dia menguji bawahnya lagi. Sebenarnya ya CEM ini kalau belum jebol di bawah ini sih masih bagus ya, sebelum jebol di bawah ini juga masih bagus gitu. Nah, ini ya dia mungkin retest tapi ya udah ya sampai ke bawah. Ini jatuhnya sih bisa dibilang sideways selama dia nggak bikin low baru ya. Nah, ini kan dia bikin low baru nih di sini. Nah, kalau dia besok merah, potensinya mau 110 ya, bahkan bisa jebol lagi ke 100 gitu untuk CEM. Karena dilihat sebenarnya dari bandar detektor dan dari bandar lokal dan asing ini sebenarnya kurang bagus sih, kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi mungkin akan retest dulu ke support lagi baru naik, nanti jatuhnya sideways ya untuk CEM, mungkin seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Sweet ditutup di harga 144 dengan perubahan harga positif 4,35%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia ada volume spike, breakout volume MA. Bandar lokal udah 3 hari keluar terus, bandar asing hari ini masuk tipis. Kalau kita lihat Sweet di small distribusi, yang jualan NISQGR, yang beli YPCCLC. Ini NIYP mirip-mirip ya, SQCC lebih besar, CC tipis, tapi sisanya yang nampung kecil-kecil. Oke, Sweet masih dalam on the track, dalam artian dia masih rounding ke bawah. Kemarin udah mau nguji ini Fibonacci di 100 sama berapa nih, 161% ya. Nah, ini persilangan, jadi ini kuat di harga 163 ya, ini jadi resisten, udah gitu aja. Jadi resisten, dia low-nya nih nyentuh merah tipis ini aja terus ya. Dan habis itu membalnya bagus lah, berarti ini jadi support kuatnya di 135-an, ini support kuat gitu ya, low-nya di 135 ya kan. Nah, ini support kuat 135 Sweet. Mudah-mudahan mantul, rebound, muji lagi ke 162 sampai 160-nya. Itu ya untuk Sweet. Lanjut, selanjutnya ada Toys ditutup di harga 99 dengan perubahan harga positif 19,28%. Kalau kita lihat dari volume, nah Toys hari ini ada volume spike yang luar biasa, rame. Nah, ini dia jualan ya, bandar lokalnya ini dimanfaatin untuk jualan keluar nih. Bandar asingnya ini sebenarnya cakep nih, dari tanggal 20 Juli sampai hari ini cakep nih ya, udah mulai akumulasi tipis-tipis. Nah, kalau kita lihat Toys ternyata hari ini di big distribusi, yang jualan EPXAKK, yang beli PDYPXC. Nah, ini EPXA nih bandar mungkin ya, bandar ini yang nampungin retail nih dari PDYPXCC gitu, yang beli. Nah, tapi yang menarik ya, ini ada yang nge-HK ya, untuk si Toys ya, mudah-mudahan lah bagus. Nah, ini kalau Toys dilihat dia kembali ke area resisten atau support ya, kemarin jadi support terus ini resisten, jebol tipis dia langsung naik ya, bagus. Dan kalau dilihat ini tanda-tanda juga candle pembalikan arah, dia piercing bahkan sampai 3 candle.
Nah ini menarik banget Toys. Toys terdekat potensi nguji ke 120-nya lagi. Ya terdekat untuk Toys. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Kios. Kios ditutup di harga 565 dengan perubahan harga positif 5,61%. Kalau kita lihat dari volume, ini ada spike juga hari ini. Bandar lokal masuk tipis. Nah ini yang menarik ya, bandar lokalnya masih banyak nih. Nah bandar asing yang hari ini jualan cukup tebal. Kalau kita lihat di hari ini di small akumulasi, yang beli SA, AKMK, yang jualan BK, INCP. Ya ini SA belinya luar biasa banget, nampaknya punya BK dan IN. Sisanya ya bersama ya tipis-tipis. Oke Kios, sekali lagi ya cuan, happy cuan ya Bapak Ibu Kios. Ini udah hit yang saya kasih tanda orange ya kan. Ini saya kasih tanda nih orange udah hit, bahkan dari ujungnya juga udah pas kena gitu kan. Jadi kadang nah ini nah kena nih pas lagi siang nih ya. Siang nih jam 13.35, 13.40 pasar buka langsung terbang. Ya 5 menit dikasih langsung drop. Nah, ini ya jadi area seperti ini tuh kita kadang udah harus pasang. Misalnya 590 ya pasang aja 585 atau 580-nya gitu. Udah pasti cuan juga, udah pasti kehit kan gitu. Karena udah pernah lebih tinggi. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada target di sini ya jangan pasang di pucuknya. Kasihlah toleransi 2-3 tik gitu kan. Yang nanti kalau ada rambut ya otomatis pasti kena TP gitu. Kan nggak masalah, cuma kurang 2-3 tik aja gitu. Jangan terlalu serakah lah. Nah, cuma kalau bisa naik apa enggak, ini jujur ya, saya pribadi butuh konfirmasi untuk candle selanjutnya. Kalau dia masih ada hijau atau bertahan di atas 555 ini masih bagus, menarik banget Kios untuk potensi lanjut up ya untuk Kios. Kalau dia udah mulai merah, nah ini mungkin ada sedikit retrace lagi ke area 500 sampai 520-nya ini untuk Kios. Tapi ya happy cuan dulu lah. Ya ini juga dia di breakout udah MA20 nih, kalau dia MA60 20-nya breakout ya atau crossing, nah ini cakep banget. Itu ini udah downtrend lama Kios kan. Begitu crossing, nah ini udah mantep lah, gurih. Tuh, dan balik lagi Kios udah dari tanggal berapa ini? Ya, saya kasih AW terus, saya kasih ancang-ancang terus nih Kios. Ini udah cuan berapa persen ini Kios? Nih, ya 177% Kios. Dari awal saya sampaikan. Oke. Jadi seperti itu ya Kios ya. Lanjut selanjutnya ada deal. Deal ditutup di harga 197 dengan perubahan harga minus 2,48%. Kalau kita lihat dari volume, ini breakout tipis, bandar lokal mulai masuk, bandar asingnya jualan. Kalau kita lihat dari bandar tektor, dia di small akumulasi, yang beli ARPDXC, yang jualan YPYPEP. Nah ini deal sendiri ini, nah ini ya deal saya bahas pasti lagi breakout ini kayaknya ya, lagi breakout di sini saya bahas. Saya gambarin dah ya, saya tarik lagi pakai Fibonacci baru. Dari Fibonacci baru ini saya sampaikan juga ini potensi terhit, dan dia tanggal 16 Agustus bahkan sampai 226 ya, Fibonacci 423-nya gitu. Ini kehit lagi di 18 Agustus, jadi harusnya untuk deal ya. Deal ini kan udah ketahuan ya, Fibonacci udah ujung dan ada candle merah. Nah, ini udah sinyal nih. Harus hati-hati, apalagi udah 2-3 candle ini merah. Dan kalau dilihat dari bandar, ini yang buangin bandar yang nampunginnya retail nih, PD, XC, NI ya. ODKK ini retail yang nampungin. Belinya di pucuk. Nah, deal
sebenarnya masih punya kesempatan. Ini kalau kita ngomongin teknikal ya, masih punya kesempatan kalau dia bisa membal di area 180 sampai 195 itu masih bisa membal, itu dia masih potensi lanjut naik. Kenapa? Ya karena namanya saham naik tinggi butuh istirahat, dan istirahat sampai sini pun masih oke sebenarnya. Ya minimal sampai sinilah 190 nih. Ya 190 nih minimal untuk deal. Tapi kalau jebol dari itu, nah ini potensi untuk balik arah lagi. Gitu ya. Jadi untuk deal seperti itu, happy cuan juga dulu lah untuk deal yang udah TP. Kalau belum TP karena serakah, ya urusan masing-masing. Gitu ya. Lanjut, selanjutnya ada Dewa. Dewa ditutup di harga 77 dengan perubahan harga 2,67%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga breakout. Dari bandar lokal ini mulai masuk tipis. Setelah dia keluar, ini Dewa sempat didistribusi tapi ada akumulasi habis itu ya tiba-tiba. Nah ini bandar lokal, bandar asingnya yang menarik. Bandar asingnya cukup menarik. Nah kalau kita lihat di hari ini semua akumulasi, yang beli ODFSAZ, yang jualan TPZPDR. Nah ODFS ini belinya lumayan, yang hasil tampungan dari TP sama ZP ya, tipis-tipis. Oke, Dewa sekali lagi menarik ya, menarik. Jadi ini kalau kita ngomongin teknikal di Dewa yang masih hold, ini mentalnya saya akuin baja. Oke, saya akuin mentalnya baja. Kenapa? Kalau di teknikal ini sinyal 1 2 ini udah ngeri banget ini. Saya pribadi saya ngeri. Ya, saya pribadi. Jujur aja, saya kan juga trader. Ngeri dalam artian udah harus waspada nih. Begitu turun ARB, nah ini harus siap-siap, udah besoknya siap lagi gitu. Nah cuma ini dibikin doji, sekarang hammer lagi. Nah ini akan sampai kapan? Ini sebenarnya kalau seperti ini terus, ini pasarnya bingung. Ada yang memancing, tapi ada yang jualan karena takut ya kan? Karena takut kebanting ARB, ini kan udah ada sinyal. Makanya udah dipancing tinggi, jualan terus. Pancing tinggi, jualan terus, nah gitu. Jadi untuk Dewa udah 3 kali hit area ungu yang saya kasih TP, dan ini area bukan Fibonacci ya, ini support yang saya gambarkan sendiri gitu. Ini benar-benar kuat ya support ini saya gambarkan. Sekali lagi, loh Pak, Bapak ini gambar support ini kuat ya, ini dari mana gambarnya? Saya tarik ke belakangnya gitu. Udah cuma itu aja, tarik ke belakangnya history. Ya historical itu juga masih penting, jadi jangan dilupakan untuk kita bahas technical gitu. Nah ini kalau dia bikin roundingan double bottom, ini double bottom nih, terus breakout, ini cakep banget sebenarnya nih. Nah ini neckline-nya Dewa ya. Terus kita tarik targetnya, nah 96, 95 bisa ke sini. Ini ya untuk Dewa. Yang jelas saham kayak gini kalau lagi volume spek sih ngeri, naiknya ngeri ya, naiknya ngeri. Nih jadi gitu ya, Dewa bisa breakout potensi ke 96. Kita coba cek aja dari Fibonacci-nya. Nah, ya kan? Nih, ke area sini dia bisa nih 97, 98. Jadi targetan di sini harusnya bisa tercapai gitu. Jadi double bottom ini dia. Gitu. Ya, untuk Dewa. Lanjut selanjutnya ada MDLN. MDLN ditutup di harga 115 dengan perubahan harga positif 7,48%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini spike, bandar lokal masuk, bandar asing masuk lagi. Jadi bandar lokal dan asing ini pergerakannya sama ya. Keluar bareng, masuk bareng, keluar tipis, masuk lagi. Nah, MDLN ini dia di small akumulasi hari ini. Yang beli ada CDBKOK, yang jualan NIGRBB. Nah, ini kalau kita lihat ya memang CD masih kalah sama NI, tapi yang nampung masih oke nih, lebih bagus yang akumulasi. Oke, MDLN kalau kita ngomongnya secara ada kaitannya bandarmologi, ini masih bagus banget. Masih bagus banget. Karena ya dia posisi masih di naik, masih ada potensi untuk lanjut ke pen handle. Ini dia retest naik, begitu dia jebol, nah ini lanjut lah. Bisa lanjut naik, cakep banget gitu. Nah, bahkan ya ini kalau saya lihat juga balik lagi
konsep retrace, konsep rounding. Ya, ini penting banget. Jadi besok ya yang acara sharing itu saya akan berikan beberapa materi tipis lah. Yang jelas akan saya sampaikan kalau kondisi-kondisi saham-saham seperti ini tuh gimana dan harus seperti apa itu ya akan saya sampaikan. Ada sedikit penyampaian ya. Nah, ini targetnya bisa ke 160 lagi. Gitu. Ini juga saya udah tarik sebelumnya, kenapa ya? Ini support dan resisten sebelumnya jauh. Nah, nih, ya kan? Nih dari sini nih saya taruh nih. Nih pas membalnya, pas di sini juga jebol, begitu dia mau breakout gagal di area sini. Jadi itulah kenapa alasan saya menarik di 160 gitu. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk MDLN. Yang penting sabar lah, butuh sabar. Kayak kios gitu kan juga ini sabar nih. Ya dia sideways, ini target kan saya nggak hapus. Ya target saya nggak hapus, dia masih oke, saya lihat dan ya udah hit satu gitu. Ini udah panik nih. Nah inilah di sini mental kita diuji. Begitu ini sideways terbang. Nah itu sama juga ya, tapi tetap batasi resiko. Dalam artian apa? Ini saya sampaikan ya. MDLN akan jelek justru kalau dia ke area di bawah 100 itu udah jelek. Ya sebenarnya ke area 100 pun udah jelek nih. Jadi orang kadang bilang ya, minta murah, nunggu di sinilah nanti baru beli gitu. Oh salah. Justru kalau kamu beli ya, Bapak Ibu beli pas turun breakdown, ya itu udah jelek. Kadang bisa membuat jelek saham itu. Gitu, penannya patah atau target polanya patah gitu. Itu yang kadang orang nggak belum paham gitu. Nah ini kalau MDLN mungkin tambah sedikit ya, ini aja dah. Kalau garis ungunya ini nggak tutupan di bawah ini sih masih oke. Oke, seperti itu MDLN. Lanjut selanjutnya Raffi ditutup di harga 210 dan perubahan harga minus 6,25%. Kalau kita lihat dari volume, dia ya volume normal ya. Bandar lokal ini jualan 3 hari berturut-turut, bandar asing hari ini justru akumulasi besar banget. Tapi kalau kita lihat di sini dia justru di back distribusi, yang jualan DR, GRIF, yang beli YP, CPBQ. Nah ini kayaknya bandar asing ini terdeteksi YP, AKKK, ZP. Nah yang jualan cuma si CD aja nih gitu. Ya jadi ini GR ini jualannya kenceng, yang nabungnya kecil-kecil memang sih. Nah Raffi sekali lagi ya saya udah bahas Raffi ini, saya bikin juga Fibonacci yang berbeda. Ini kan yang nggak putus-putus turun, yang putus-putus naik. Dan ini juga udah tercapai juga gitu. Tercapai begitu ARB. Nah ARB ini memang agak sulit ya. Selama di ARB ya kadang support dan resisten tuh dia lewat aja gitu selama ARB. Tapi kalau dia bangkit ya mudah-mudahan ketahan di supportnya sini gitu. Ya Raffi ini udah 3 candle merah hitungannya. Terdekat nih ada 206, 208. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik si Raffi. Kalau dia balik di situ pun masih sangat oke. Kenapa ya? Waving up bikin wave lanjutan gitu. Nah ini coba kita ini aja ya, pakai Fibonacci lagi ya kan, low-nya di sini atau sinilah. Nah, ini dia di sini tuh jauh ya, masih bisa sampai ke 360. Nih papasan di sini kan, ketemuan di sini. Nah ini kalau papasan seperti ini Bapak Ibu, ini menarik sebenarnya, menarik gitu ya. Kita tunggu aja lah Raffi apakah bisa ke area berapa nih. 480, 470 nih ya. Kalau bisa sih menarik. Ini karena crossing dari sini. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya Raffi. Lanjut selanjutnya ada JAR. JAR ditutup di harga 494 dengan perubahan harga positif 3,78%. Kalau kita lihat dari volume dia juga ada ya spike tipis. Bandar lokal mulai masuk lagi.
bandar asing ini jualan setelah kemarin sudah sempat akumulasi. Ya, kalau JAR hari ini dia di big akumulasi, yang beli NIXLYJ, yang jualan XCBQMG. Nah, ini retail jualan kencang ya di JAR ini. Mungkin dia taking profit udah dari bawah, tapi yang nampung ada cukup bagus. Nah, jadi JAR ini waving ya, waving. Jadi dia terlihat masih bahasanya apa ya, membuat low baru di sini kan pada tanggal 15 Agustus. Low baru, dia up tapi dia merah terus dia lanjut. Nah, ini pun namanya waving ya, masih waving. Begini sih, sorry. Ya, jadi ini dia dari bawah ke high-nya. Nah, ini kan kita belum tahu nih, ya kan, belum tahu. Tapi kalau misalnya di sini, ya dia paling enggak udah membal ke sini dulu gitu. Nah, baru nanti up lagi, itu bisa kayak gitu. Oke. Intinya ini kalau dia ini kan baru jadi rebound ya, rebound pertama, terus dia retest, dia lanjut naik, itu wajar untuk saham terdekat ya. Muji 520 dulu lah, 520, 525, break, lanjut gitu. Oke, ini masih oke. JAR masih menarik ya, masih menarik untuk JAR. Lalu saham terakhir ada BNBR ditutup di harga 8, dia tutup di harga 72 ya, 72 dengan perubahan harga minus 6,49%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga tetap rame. Ini bandar lokal ya, diguyur bandar lokal, bandar asing juga ikutan keluar. Oke, kalau kita lihat dia di big distribusi, yang jualan MGCPIF, yang beli YJPDKK. Nah, ini MG nih, ini gila ya sama CP. Ya, sama IF juga gila banget ini. Tapi yang nampulinnya retail nih. Ya, PD, KK, XC, CC, ya retail semua yang nampungin. Oke, BNBR sekali lagi sudah hit target Fibonacci tertinggi. Ya, udah hit target. Ada yang bilang nggak mungkin BNBR. Ya, kalau market berkenan kenapa enggak? Dan ini sekali lagi ya, pas banget ini tuh nyentuh garisnya. Oke, 68% bulat. Nah, ini pas banget. Kalau dibilang paling nyentuh dikit aja, ya mau gimana, mau nyentuh juga nih loh. 5 menitnya aja udah kelihatan nih. Ya, per 5 menit. Nih ya, per 5 menit. Jadi 18 terus 18 kan dia 19 nih ya, pagi ini langsung arah itu kan kita bisa jual kan. Nah, ini kenapa nggak dipakai jualan gitu loh. Begitu kena guyur langsung ambrol, bingung, panik. Nah, ini kalau udah seperti ini BNBR ya potensi lanjut turun lagi. Candlenya juga udah sangat jelek, dark cloud ya kan, dark cloud persing. Ya, ini potensi ARB. Kenapa? Ya, orang udah takut gitu, takut dibanting lagi, pasti jualan. Dan ini ada gap-gap yang kemungkinan tutup dulu, baru dia retrace membal lagi. Kalau nggak bertidurin, ya dengan catatan dia nggak bertidurin, mungkin akan tutup gap dulu, begitu itu baru lanjut naik. Gitu ya BNBR. Jadi harusnya sih, wah sayang ya, sayang. Itu yang kadang kita itu berharap-harap udah arah, ternyata di kibulin ya kan, kibulin gagal. Nah, ya udah nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran ya. Cuma mudah-mudahan dia udah langsung bangun, udah sehari itu ARB tapi habis itu bangun ada tarikan ke atas tipis, ya itu masih oke, masih buat rounding. Tapi kalau dia terus ARB ya nutup gap di sini 59 dulu gitu ya. Jadi sekian pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Jadi
ya rata-rata hit target ya. Ya daripada cut loss-nya kan rata-rata hit target loh ya. Jadi yang masih on the track biarkan berjalan, kita main swing, gak usah panik. Kalau dia sideways di tengah-tengah ya udah biarin. Itu namanya swing. Kalau Bapak Ibu mainnya scalping baru bingung gitu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Sampai bertemu besok yang daftar dan kita ya semoga bisa bincang-bincang lebih lah. Baik seperti itu Bapak Ibu, terima kasih, salam sehat selalu.